Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Siti Badriah SPD yang telah berkenan untuk diwawancari oleh saya. Nah, kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, nah di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya terkait dengan kurikulum di SD. Yang pertama itu mengenai struktur kurikulum. Nah, bagaimana struktur kurikulum yang digunakan di sekolah ini dan bagaimana alokasi waktunya di tingkat SD? Iya, untuk struktur kurikulum yang digunakan di sekolah ini ada dua, Ibu. Yang pertama ada struktur kurikulum dari dinas mengacu kepada dinas pendidikan, lalu yang kedua ada struktur kurikulum yayasan ya, karena kami sekolah dasar Islam terpadu ya, SDIT. Nah, untuk kedinasan kami menggunakan kurikulum yang sekarang sedang digunakan. Untuk kurikulum ini tentu saja yang kita ketahui terdiri dari 3 fase, ada fase A, fase B, fase C. Untuk fase A itu yaitu untuk kelas 1 dan kelas 2, untuk fase B kelas 3 dan 4, dan untuk fase C yaitu kelas 5 dan kelas 5. Nah, untuk alokasi waktunya untuk di SD itu 1 jam pelajarannya yaitu 35 menit per pelajarannya. Untuk alokasi per minggunya tentu tiap-tiap fase memiliki waktu yang berbeda-beda, termasuk tergantung kepada fasenya. Nah, untuk kurikulum kita sendiri, kita masuknya ke pembiasaan pagi, pembiasaan siang, lalu ada juga membaca Iqra ya untuk pembiasaan pagi. Lalu untuk materi-materi muatan lokal itu dimasukkan ya ke jam pelajaran seperti kedinasan. Bagaimana proses perencanaan pembelajaran atau perancangan modul ajar yang dilakukan guru sebelum belajar? Nah, tadi kan analisis CP dulu ya, itu bersama ya Bu ya, semua guru. Setelah analisis CP lalu tadi ke ATP ya, atau alur tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajarannya ada, maka itu direalisasikan dalam rencana pembelajaran atau RPP ya. Nah, itu dikembalikan kepada gurunya. Jadi tadi setelah ada TP, lalu nanti tujuan pembelajaran, lalu nanti kita masuk ke materi ajarnya seperti apa, itu dituangkan dalam rencana pembelajaran. Materinya seperti apa, metode yang digunakan apa, lalu media yang digunakan apa. Nah, itu nanti dituangkan dalam RPP, dan biasanya kita membuat RPP itu di awal pembelajaran ya. Nah, selanjutnya nih ke metode dan strategi. Nah, metode dan strategi pembelajaran apa yang paling sering digunakan untuk mendukung pembelajaran aktif di sekolah? Nah, kalau untuk di sekolah SD yang paling cocok itu memang sistem pembelajaran project ya. Jadi anak membuat hasil karya, biasanya itu dilaksanakan baik secara individu maupun kelompok. Lalu yang kedua, metode pembelajaran berbasis permainan. Jadi kalau anak-anak SD kan masih, apalagi murid kelas 1 gitu ya. Murid kelas 1 itu kan senangnya ya belajar sambil bermain ya, gitu betul, ya. betul. Jadi metode pembelajaran permainan. Lalu yang ketiga, pembelajaran berbasis media interaktif. Seperti kan sekarang sudah ada bantuan dari pemerintah ya, alhamdulillah dari presiden ada bantuan media interaktif, bisa digunakan di sekolah, itu lebih cocok untuk digunakan di sekolah dasar. Bagaimana guru menerapkan asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif dalam pembelajaran sehari-hari? Nah, untuk asesmen diagnostik biasanya itu kan dilakukan, asesmen itu dilakukan sebelum siswa sebelum siswa melakukan pembelajaran dari kita, atau mendapatkan stimulus dari kita, namanya asesmen diagnostik. Nah, asesmen ini dibutuhkan untuk apa? Jadi kita bisa memetakan siswa sejauh mana kemampuan siswa, karena kalau siswa SD itu ya Bu ya berbeda-beda. Jadi kemampuannya itu berbeda-beda ya. Iya. Berbeda-beda, sangat beragam. Kayak kelas 1 tergantung
ada yang sudah baca, ada yang belum baca, ada yang sudah mengenal huruf, ada yang belum mengenal huruf sama Iya, sekali. Nah, kalau untuk formatif itu kan asesmen yang yang diberikan ketika siswa belajar. Asesmen tadi yang terakhir yang sumatif, kalau itu mah dilakukan serentak per semua kelas ya Bu ya. Tetapi kami itu ada bukan kesempurnaan ya. Kami itu ada kelebihannya gitu. Di kami itu sumatif itu hanya tidak terpaku kepada tes tulis, tapi ada namanya monokosa tes lisan. Jadi itu juga kan ya ada siswa yang misalkan tidak suka menulis, tidak apa. Nah, tapi kan sumatifnya tetap penilaiannya tetap kita peroleh gitu ya seperti itu. Bagaimana hasil dari asesmen tersebut untuk ditindaklanjuti seperti pengayaan atau remedial? Nah, untuk tadi ketika kita sudah memberikan asesmen tadi beberapa asesmen ya, lalu sumatif otentiknya sudah ada. Nah, bagaimana melakukan pengayaan dan remedial dari hasil sumatif tadi, dari hasil asesmen tadi tentu ada hasilnya. Kita menyimpulkan siswa mana yang sudah menguasai atau sudah mencapai tujuan pembelajaran, maka siswa tersebut kami lakukan pengayaan agar mereka mempunyai pengetahuan yang lebih banyak lagi sesuai tingkatannya gitu. Nah, adapun untuk siswa yang belum mencapai atau belum menguasai tujuan pembelajaran, maka kami melakukan remedial atau pengulangan. Nah, remedialnya tidak dilakukan saat pembelajaran, tapi kami itu ada les tambahan untuk siswa-siswa yang memang tadi belum mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan atau capaian pembelajaran yang diharapkan oleh kami. Kalau Ibu mungkin pertanyaan saya sudah cukup ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Waalaikumsalam.